Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada renungan kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk menyimak beberapa poin permenungan pribadi saya menyangkut perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Paskah mengajarkan untuk saya, tidak ada yang bisa menghentikan perbuatan-perbuatan Allah. Yesaya mencatat, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Hanya dengan kepercayaan akan hal inilah, maka kita bisa berseru, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudari, tidak jarang kebanyakan kita terjebak untuk menjadikan perbuatan-perbuatan Allah seolah-olah sebagai perbuatan-perbuatan kita. Inilah gambaran orang yang sebenarnya tidak tahu diri. Atau perbuatan kita yang kita klaim seolah-olah sebagai perbuatan Allah. Inilah model orang yang selalu membenarkan diri. Akibatnya, kita tidak pernah sampai pada penyerahan diri, tidak pernah sampai menyerahkan nyawa, tidak pernah sampai pada kerendahan hati dan sikap pengorbanan. Yang terjadi, kita justru menjadi orang-orang yang kerap kali jaga diri dan jaga nyawa. Padahal, kalau kita merenungkan perbuatan-perbuatan Allah, maka kita akan mendapati di sana seringkali Allah malah menuntut kita untuk taat dan setia, merelakan diri bahkan merelakan nyawa. Nah, saudara-saudari, Paskah mengajarkan saya sekali lagi, yang pertama, tidak ada yang bisa menghentikan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan perbuatan-perbuatan Allah itulah yang membuat kita mampu menyerahkan diri. Kalau kita tidak yakin bahwa perbuatan-perbuatan Allah tidak bisa dihentikan, maka kita tidak akan pernah bisa sampai pada pernyataan, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yang kedua, Paskah itu mengajarkan saya, sesuatu disebut kebenaran jika itu searah atau mendukung karya Allah yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah kebenaran. Yesus sendiri berkata, "Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi, sesuatu disebut sebagai perjuangan kebenaran jika itu mendukung cita-cita Kristus. Untuk perjuangan seperti itulah, tidak pernah ada kata mati. Sebab sebagaimana Allah adalah hidup, maka perjuangan di dalam dan bersama Yesus adalah perjuangan di dalam hidup. Maka saudara-saudari, pertanyaan dari Pilatus, apa itu kebenaran? Terjawab dalam peristiwa penyaliban dan wafat Yesus. Banyak sekali orang berargumentasi dan saling mengklaim tentang kebenaran. Yang ini bilang kami yang benar, yang itu bilang kamilah yang benar. Lalu memang sangat membingungkan apa itu kebenaran sebenarnya. Pilatus mengemukakan sebuah persoalan tentang apa itu kebenaran. Memang membingungkan saudara-saudari, kadang atau bahkan seringkali kebenaran itu terkait mati dengan kepentingan subjektif atau kepentingan diri. Sesuatu disebut benar dan baik sejauh itu sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan dan sejauh itu mendukung selera dari yang bersangkutan. Maka Yesus dengan tegas menunjukkan kriteria dari sebuah kebenaran. Sesuatu disebut benar ketika itu searah dan mendukung perjuangannya. Sesuatu disebut benar sejauh itu dilakukan dalam kebersamaan atau dilakukan di dalam dirinya. Momen-momen hidup Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai ia wafat di salib, membentangkan jawaban tentang pertanyaan Pilatus mengenai kebenaran. Kepala pasukan seolah-olah memberikan jawaban pada pertanyaan Pilatus mengenai apa itu kebenaran. Kepala pasukan berkata, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Selanjutnya, saudara-saudari, Paskah itu mengajarkan saya
Sukacita tidak pernah akan ada tanpa ada yang mau berkorban. Paskah memberi peneguhan serta memberikan kekuatan serta pemaknaan yang mendalam menyangkut nilai pengorbanan. Hidup akan menjadi sangat bermakna dan menjadi tanda sukacita ketika hidup ini dipersembahkan. Kita dipanggil dan dipersekutukan dalam Kristus supaya kita mempersembahkan diri di dalam dan bersama Dia. Hanya hidup yang dijalani dalam kebersamaan dengan Kristuslah hidup yang sejati yang akan membawa kabar sukacita bagi sesama. Karena apa? Di dalam Kristus itulah kita hidup untuk mempersembahkan diri dan bukan sekedar untuk cari diri. Di dalam Yesus, hidup kita persembahkan. Kita tidak mencari hidup di dalam Kristus. Selanjutnya, saudara-saudari, Paskah mengajarkan saya sebagaimana Allah tidak menghendaki Yesus itu berakhir, demikian Allah tidak mengizinkan gereja berakhir. Gereja adalah tubuh mistik Yesus Kristus. Ini memberikan kekuatan, peneguhan, sekaligus memberikan sukacita. Paskah menjadi jaminan akan kelanjutan karya gereja. Walaupun di dunia ini begitu terlihat usaha-usaha untuk menghentikan langkah gereja dengan berbagai cara dan upaya, kekerasan, agenda politik, propaganda, konspirasi, dan lain-lain, Paskah menjamin bahwa tubuh Kristus atau gereja tidak akan pernah mati. Namun ada catatannya tentang hal ini, gereja akan tetap hidup ketika gereja sungguh-sungguh menyerupai Kristus. Tetapi gereja akan berakhir ketika berhenti mempersembahkan diri. Gereja akan berakhir ketika gereja itu malah mencari diri, mencari pengakuan, nama, popularitas, dan lain-lain. Yang berakibat justru gereja bisa menjadi rekan sejawat dari setan. Karena itulah saya kerap berpikir, jangan berkeinginan untuk menjadi Kristen tanpa persoalan. Jangan berkeinginan untuk menjadi orang Kristen yang hidup tanpa persoalan. Kekristenan tanpa persoalan adalah kekristenan yang palsu. Gereja menjadi sungguh-sungguh tubuh Kristus ketika rela diludahi, rela disangkal, dikhianati, disalibkan, bahkan rela dihabisi. Paskah mengajarkan pertahanan gereja bukanlah berasal dari kekuatan manusiawi, tetapi dari kekuatan Allah sendiri. Dan kekuatan Allah bukan terlihat dari kekerasannya, tetapi terlihat dari penyerahan dirinya. Saudara-saudari, Paskah sekali lagi mengajarkan untuk saya, Allah tidak menghendaki Yesus berakhir, demikian juga Allah tidak mengizinkan gereja berakhir. Selanjutnya, Paskah mengajarkan saya, manusia harus sadar bahwa kebenaran yang sebenarnya bukanlah ambisi manusiawi, melainkan kepentingan dari Allah. Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentu hamba-hambaku sudah melawan." Karena itulah perjuangan kebenaran tidak boleh menghalalkan emosi manusiawi. Emosi harus ditundukkan, sebab bisa mengubah arah dari kebenaran. Kita perlu melihat Yesus yang mengalami penderitaan dan kematian. Ia tidak mempersalahkan siapapun. Ia tidak mempersalahkan Yudas, Petrus, orang Farisi, Pilatus, dan lain-lain. Yesus tidak membalas caci maki dan umpatan. Yesus tidak membalas bully. Yesus tidak membalas olok-olokan. Ia tidak menaruh dendam. Yang Yesus lakukan adalah mendoakan, mengampuni, tidak mempersalahkan, dan ia menyerahkan nyawa pada Bapa meskipun terkesan Bapa meninggalkannya. Pejuang kebenaran harus mampu menguasai emosi dan menguasai diri. Selanjutnya, saudara-saudari, Paskah mengajarkan saya, surga itu sebenarnya adalah tinggal bersama Yesus.
Yesus berkata kepada salah satu penyamun yang disalibkan, "Hari ini engkau ada bersama aku di dalam Firdaus." Saudara-saudari, kita perlu menyimak kata-kata Yesus hari ini. Rupanya keselamatan itu bukan tentang sesuatu yang nanti, tetapi sesuatu yang sekarang. Firdaus itu bukan tentang tempat di mana kita akan berada, tetapi tentang dengan siapa kita sedang berada. Kadang kita beriman karena terobsesi dengan tempat. Surga kerap dilukiskan sebagai bangunan. Demi bangunan itu, kita lupa dengan siapa atau dengan siapa kita akan tinggal di dalamnya. Kita fokus dengan bangunan dan tidak terlalu fokus dengan siapa kita akan tinggal di dalam bangunan itu. Bangunan rumah tidak akan menjadi tempat yang nyaman jika kita tinggal dengan orang yang tidak sehati dengan kita. Karena itu, fokuslah dengan orangnya, fokuslah dengan siapa kita berada, maka semua kondisi atau tempat, semua waktu bisa berubah menjadi ruang dan saat-saat yang penuh dengan sukacita. Fokuslah pada relasi personal dengan Kristus, maka dimanapun kita berada, dan kapanpun kita berada atau situasi apapun itu akan berubah menjadi Firdaus bagi kita. Saya teringat dahulu dengan orang tua saya yang sering mengajari saya mengapa saya harus berdoa sebelum makan. Mereka berujar, supaya saya bisa fokus bukan pada makan apa, tetapi fokus tentang makan dengan siapa. Kalau makan bersama Yesus, tempe goreng dan lombok ijo itu lebih nikmat dibanding dengan makan spaghetti di restoran ternama tetapi sendirian. Fokus iman kekristenan adalah Kristus dan bukan keinginan-keinginan kita. Banyak dari kita yang terjebak mentuhankan kepentingan dan akibatnya menjadikan Kristus sekedar sebagai sarana atau jembatan untuk memperoleh keinginan itu. Kristus adalah sasaran dan bukan sarana. Selanjutnya, saudara-saudari, Paskah mengajarkan saya untuk mengamini kata-kata Paulus, Kristuslah hidup kita. Saat kita berprinsip, Kristuslah hidup kita, maka kita tidak akan berkutat terlalu lama dengan harga diri, dengan nama baik, dan lain-lain. Kegagalan banyak dari kita adalah lebih condong cari diri daripada memberi diri. Akibatnya apa? Dilangkahi sedikit marah, dilupakan sedikit ngambek, tidak diajak diskusi sebelum berkeputusan, sudah mundur dan menghilang. Katanya dipanggil jadi pelayan, tetapi saat dicuekin, kurang dihargai, malah marah-marah. Banyak dari kita yang mentuankan diri di balik kata pelayanan. Saudara-saudari, Paulus mengajarkan, carilah perkara di atas di mana tempat Kristus itu berada. Selanjutnya, Paskah mengajarkan saya tunduk pada magisterium. Peristiwa Maria Magdalena yang diperintahkan oleh Yesus untuk menyampaikan kebangkitannya kepada para muridnya adalah sebuah pernyataan biblis tentang wibawa rasuli. Pewartaan yang otentik dan pewartaan iman yang benar itu muncul dari pewartaan para rasul Yesus. Dan hari ini, suksesi rasuli itu ada dalam diri para uskup kita. Ketaatan pada uskup perihal iman gereja adalah ketaatan pada pewartaan para rasul itu sendiri. Iman kekristenan itu bukan tafsiran gereja masa kini, bukan rekayasa pemimpin-pemimpin gereja. Iman kekristenan adalah warisan para rasul, dan magisterium itu merawat serta melestarikan warisan iman ini. Kekristenan bisa rusak kalau terlepas dari para rasul. Dalam konteks kita sekarang, iman Kristiani sebenarnya bukanlah tentang apa yang saya pikir, apa yang saya rasa, dan apa yang saya mau, melainkan tentang apa yang komunitas para rasul ajarkan dan apa yang sekarang harus saya lakukan. Selanjutnya, saudara-saudari, Paskah mengajarkan saya
melihat arti dan makna penting dari Ekaristi. Lukas dan Kleopas ketika pulang kampung ke Emmaus, diceritakan di dalam kisah pulang kampung itu bagaimana Yesus mengulas kitab suci tetapi tidak membuat mereka bisa melihat itu Yesus. Dikatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar. Nanti ketika Ekaristi atau ketika Yesus memecah-mecah roti, maka terbukalah mata mereka untuk melihat itu Tuhan. Ekaristi itu membuka mata kita tentang Yesus Kristus. Ini warisan yang asli, otentik dari Kristus sendiri dan menjadi intisari dari hidup Yesus sendiri. Yesus dikenal karena Ekaristi. Saudara-saudari, orang mungkin bisa berbicara banyak, menggunakan pikiran dan tafsirannya mengenai Yesus. Berkobar-kobarnya hati para pendengar seringkali tergantung dari siapa yang jago omong, siapa yang hebat mengulas, dan siapa yang menjadi pakar dalam penafsiran-penafsiran. Bisa melebih-lebihkan atau bahkan juga bisa mengurang-urangkan. Tetapi Ekaristi menghadirkan Kristus yang apa adanya Dia. Sebab penyelenggara Ekaristi adalah Kristus itu sendiri, yang diimpersonakan oleh kehadiran seorang imam. Dalam Ekaristi itu, Yesus menjadi imamnya, Yesus menjadi altarnya, dan Yesus menjadi korbannya. Saudara-saudari, kekristenan tanpa Ekaristi adalah kekristenan yang dipertanyakan. Selanjutnya, Paskah mengajarkan saya, kekristenan yang menyangkal Ekaristi adalah kekristenan yang sedang membunuh iman dan kekristenan yang sedang bunuh diri. Mengapa saya katakan demikian? Sebab iman kekristenan adalah tindakan Kristus sendiri. Sekali lagi, kekristenan sebenarnya adalah tindakan Kristus sendiri. Iman kekristenan bukan lahir dari kekuatan karisma, kekuatan kata-kata, kekudusan, kecakapan akademik dari pastor atau pendeta, atau dari tokoh-tokoh tertentu. Maka jika ada komunitas yang menyebut diri komunitas Kristiani, tetapi menolak dan menyangkal atau antipati dengan Ekaristi, komunitas itu memiliki potensi menjadi komunitas yang cari diri dan bukan menjadi komunitas yang mempersembahkan diri seperti Kristus. Ekaristi menghadirkan Kristus lebih dari sekedar kata-kata khotbah dan tafsiran biblis. Ekaristi menghadirkan Kristus lebih dari sekedar retorika tentang iman. Nah, saudara-saudari, itu 10 poin pemaknaan saya menyangkut perayaan kebangkitan Kristus. Saya berharap semoga beberapa poin ini dapat menemani Anda untuk menambah kasanah pemahaman menyangkut perayaan Paskah. Saya berdoa semoga Anda tetap setia dalam iman kekatolikan dan setialah juga di dalam Ekaristi. Karena di dalam Ekaristilah kita berjumpa secara real dengan Yesus yang bangkit itu. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.